Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul 'azim. Masiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian. Kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan salat Jumat setiap minggu. Inilah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita rasakan. Masih banyak nikmat Allah yang tidak terhitung jumlah dan banyaknya. Untuk itu mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kita terima sebagaimana janji Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada momentum hari ulang tahun ke-81 di tahun 2026 ini, kita juga patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberi kesempatan untuk menghirup kemerdekaan setelah beberapa tahun yang terdahulu dijajah oleh Belanda, oleh Jepang, Portugal dan sebagainya. Tentu penderitaan telah banyak dialami oleh para pendahulu kita, dan kita sekarang bisa menghirup kemerdekaan. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ikut berpartisipasi mengisi kemerdekaan yang telah diraih oleh para pendahulu kita. Pada kesempatan ini mari kita memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi
segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan cara demikian kita akan memperoleh tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan bekal ketakwaan itu, insyaallah Allah juga akan memberikan kemudahan-kemudahan hidup di dunia ini. Apakah terkait dengan rizki atau kesulitan yang dihadapi selama mengarungi perjalanan di dunia ini. Dan tentunya kehidupan kelak di akhirat Allah akan memberikan tempat yang paling mulia berupa surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, di momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kami ingin menyampaikan sebuah renungan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal ayat 45 dan juga 46. Ayat ini secara garis besar menceritakan bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin yang menyertai beliau pada saat perang Badar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Pada ayat 46, wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'atan, apabila kalian bertemu dengan suatu pasukan musuh, kata Allah Subhanahu wa taala, fasbutu, maka teguhkanlah hati kalian, tegarlah hati kalian menghadapi pasukan musuh itu, jangan sampai kendor. Wadhkurullaha katsiran, dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Senantiasa ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah yang tidak terbilang. La'allakum tuflihun, agar kalian memperoleh keberuntungan, kemenangan. Kemudian ayat berikutnya, wa atiullaha wa rasulahu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Wala tanaza'u, dan janganlah berselisih. Karena berselisih itu, kata Allah Subhanahu wa taala, fatafsalu wa tadhhaba rihukum, akan menyebabkan kalian gentar dan hilang kekuatan kalian. Wasbiru, dan bersabarlah kalian. Innallaha ma'as sabirin. Sidang Jumat rahimakumullah, ayat ini dilatar belakangi sebuah peristiwa pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bertemu dengan pasukan musuh. Dalam hal ini adalah kaum musyrikin kafir Quraisy Mekah menjelang perang Badar. Rasulullah menunggu sampai dengan menjelang matahari condong alias sore hari. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri memberikan arahan kepada kaum muslimin saat itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abi Auf. Isi nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah janganlah kalian mengharap bertemu dengan musuh yang ditunggu. Hilangkan perasaan akan bertemu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak akan terjadi peperangan manakala memang tidak terjadi. Tapi jangan diharap, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saran Rasulullah yang kedua adalah hendaklah kalian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keselamatan dan pertolongan. Dan arahan yang ketiga, manakala memang harus bertemu dengan pasukan musuh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian berteguh hati, tabah sabar menghadapi pasukan musuh. Jadi tidak pantang mundur manakala sudah bertemu dengan pasukan musuh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar musuh Islam yang ditunggu nanti itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kaum muslimin diberi pertolongan dan diberi kemenangan. Surat Al-Anfal ayat 45 dan 46 ini memberikan pengajaran, pedoman, arahan bahwa untuk meraih keberhasilan dalam sebuah peperangan atau perjuangan, minimal ada 5 kunci yang harus dikerjakan, yang harus dimiliki oleh pasukan yang akan berperang. Dalam hal ini adalah umat Islam. Yang pertama adalah keteguhan pendirian ketika menghadapi musuh. Allah memerintahkan fasbutu, maka berteguhlah hati kalian. Konteks keindonesiaan semasa perjuangan kemerdekaan, bahwa kemerdekaan yang diproklamirkan oleh para pendahulu kita itu adalah dengan perjuangan yang berat, perjuangan yang tidak ringan menghadapi para penjajah. Tapi karena hanya keteguhan hati, tekad, semangat untuk bebas dari penjajahan Belanda dan Jepang, para pendahulu kita itu tidak mundur, terus berjuang dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terjadi. Seandainya para pendahulu kita itu tidak teguh hatinya, tidak punya keyakinan, maka sangat sulit kiranya untuk meraih kemerdekaan. Kemudian yang kedua, memperbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala.
dalam kondisi perang, menghadapi perang, Rasulullah Allah mengingatkan senantiasa untuk senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatan kita pada sejarah bahwa kalimat Allah yang dikumandangkan adalah kalimat Allahu Akbar. Pada saat 10 November juga seperti itu. Untuk menggerakkan massa, memberikan semangat dan menyatukan umat, maka kalimat itulah yang dikumandangkan terus-menerus. Manakala kita sudah ingat kepada Allah terus-menerus dalam sebuah perjuangan, maka tentunya Allah akan memberikan pertolongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Akhris ala ma yanfa'uka wa asta'in billah wa la ta'jiz." Yang artinya bersemangatlah terhadap sesuatu yang bermanfaat bagi kalian dan mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan merasa lemah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, Allah memberikan bimbingan, petunjuk dalam sebuah perjuangan atau peperangan, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak hanya mengajarkan ibadah ritual semata-mata, tapi juga strategi perang, strategi perjuangan juga diatur oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi jika apa yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pedoman yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita ikuti, bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kita laksanakan, maka insya Allah kemenangan akan diraih. Karena yang menjadi penolong adalah bukan sebuah negara adikuasa, adidaya, bukan manusia yang akan menolong, tapi Allah lah yang akan memberikan kemenangan. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Allah sudah berjanji dalam surah Al-Ahzab ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya, faqad faza fawzan 'azima, sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar. Kemudian yang keempat, Allah memberikan bimbingan petunjuk, yakni menjaga persatuan dan kesatuan, jangan sampai terjadi perpecahan. Perpecahan adalah kelemahan dalam sebuah negara atau organisasi atau masyarakat. Yang terjadi adalah permusuhan dan kegagalan. Untuk itulah diingatkan oleh Allah, wala tanaza'u fatafsalu wa tadhhabu rihukum. Janganlah kalian berselisih sehingga kalian menjadi lemah dan hilang kekuatannya. Di dalam surah Al-Imran juga Allah mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pegang teguh tali agama Allah, jangan kalian bercerai-berai, karena dengan bercerai-berai maka kekuatan akan semakin lemah dan cita-cita tidak akan tercapai. Yang kelima adalah bersabar. Allah menutup ayat ini, wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kita tahu Indonesia dijajah oleh Belanda 350 tahun.
Kemudian dilanjutkan oleh Jepang 3 tahun 6 bulan. Tentunya ini bukan perjalanan yang pendek, perjuangan yang sangat panjang, 3,5 abad tambah 3 tahun 6 bulan. Kalau tidak ada kesabaran dari para pejuang kita, yang akan terjadi adalah putus asa dan frustasi. Karena mereka memiliki kesabaran yang kuat, hingga tercapailah cita-cita bangsa Indonesia memproklamirkan sebagai Indonesia yang merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945. Mudah-mudahan khutbah singkat ini memberikan inspirasi kepada kita sekalian, agar dalam setiap perjuangan apapun, marilah kita yang pertama harus teguh hati kita, pendirian kita jangan goyah. Kalau itu sudah benar bermanfaat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, senantiasa ingat kepada Allah. Jangan sampai melupakan Allah, karena dialah pemilik kekuasaan di bumi, di dunia ini, dan kehidupan di akhirat kelak. Kemudian yang ketiga, taat kepada Allah dan senantiasa bersabar menghadapi tantangan yang dihadapi. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita dan kita dapat melaksanakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita meraih kemenangan dalam kehidupan di dunia ini. Aqulu qauli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.